Selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Rumah warga di Amarasi Selatan dirusak gempa. Warga Labuan Bajo keluhkan kelangkaan minyak tanah. Gerakan Pramuka tumbuhkan semangat juang. Ya, 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi lainnya. Bersama saya Komang Astri. Dan saya Irene Tumeluk. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi hari ini dari Kota Kupang. Gempa bumi 5,5 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur kemarin 20 November 2022 pada pukul 21.42 waktu Indonesia Tengah. Epicenter gempa terletak pada koordinat 10,57 derajat lintang selatan, 123,86 derajat bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 51 km arah tenggara Kota Kupang. Kepala Stasiun Geofisika Kupang Margiono menjelaskan, gempa bumi yang terjadi akibat aktivitas tumbukan lempeng Australia dan busur banda. Dampak dari gempa ini bisa dirasakan masyarakat Kota Kupang, sebagian Kabupaten Kupang hingga sebagian Pulau Rote. Sampai dengan saat ini menurut hasil pengamatan BMKG setelah gempa utama sampai dengan pukul 6.00 pagi waktu Indonesia Tengah, sudah terjadi 11 kali gempa susulan di lokasi yang berdekatan dengan pusat gempa, dengan magnitudo rata-rata 3 hingga 4. Mekanisme gempa ini merupakan mekanisme pergerakan yang naik. Kan ada 3 jenis pergerakan gempa itu. Mekanismenya adalah ada yang naik, ada yang normal, ada yang strip slide, campuran antara naik, geser dengan campuran antara naik dan geser. Dampaknya ya memang karena ini gempanya tidak terlalu besar dan dangkal, jadi dampaknya hanya dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi dekat dengan pusat gempa tersebut. Itu mungkin hampir dampaknya itu di wilayah Kota Kupang sendiri sampai wilayah sebagian Kabupaten Kupang dan wilayah Rote, sebagian masyarakat merasakan dampak dari getaran gempa tersebut. Masyarakat dihimbau tetap tenang dan tidak terpengaruh isu-isu yang berkembang terkait adanya gempa besar atau tsunami. Karena BMKG selalu selama 24 jam memantau perkembangan atau dinamika gempa bumi yang terjadi di wilayah NTT. Venido Adimataru, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, akibat gempa yang terjadi pada Minggu 20 November malam, rumah warga di Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan rusak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tetapi kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Inilah salah satu rumah warga RT 8 RW 4 Dusun 2 Desa Retraen Kecamatan Amarasi Selatan, salah satu korban yang mengalami kerusakan saat gempa. Nampak satu rumah ambruk hingga rata dengan tanah dan salah satu rumah lagi roboh pada salah satu tembok, sedangkan hampir sebagian rumah retak sehingga tidak memungkinkan untuk ditinggal. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tetapi kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Marcelina Poko, salah satu korban saat ditemui, mengatakan gempa yang dialaminya terjadi pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Kendati saat ini suaminya tidak berada di tempat, tetapi beruntung saat kejadian ia bersama anak-anak masih terjaga sehingga langsung berlari keluar rumah. Sekitar setengah 10. Waktu itu bagaimana? Yang ibu rasakan seperti apa? Dia goyang sangat besar. Jadi kotong bawa lari keluar,
langsung retak. Potong lari keluar sampai depan, satu kali lagi goncangan langsung rumah jalan. Rumah rubuh. Iya. Kemarin siapa dia? Dengan kecil 2 orang, dengan adik. Umur berapa? 15 dengan 12. Sementara itu, Alfonsus Seran, salah satu warga yang juga anak dari salah satu korban, mengatakan gempa tersebut terjadi tiba-tiba dan sempat terjadi bunyi seperti ledakan sehingga semua warga berhamburan keluar rumah. Saat itulah tembok dari salah satu bagian rumah orang tuanya ambruk. Jam 10, jam 9 lewat itu, ya, pas gempa itu kan kami lari keluar. Nah ini sepertinya dia meletup begitu. Jadi pikirnya semua rumah roboh. Jadi ini anak-anak sebentar tidur di dalam. Jadi disuruh Arek bilang, masuk dalam kok anak-anak dong. Biar kok ini rumah roboh, yang penting kita selamat. Jadi pas keluar begini, ini abu kebanyakan lari naik toh. Jadi pikirnya, bottom pikir bahwa ini mungkin longsor kok bottom mati semua sudah. Ini kejadian tadi malam jam 9 ini kejadian ini. Hingga berita ini diturunkan, kerusakan rumah warga juga terjadi di Desa Sahraen dan Desa Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan. Sedangkan gempa susulan masih juga terjadi 6 kali pada pagi ini, sehingga warga sekitar masih tetap waspada. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Eltari Kupang menghimbau warga Nusa Tenggara Timur untuk mewaspadai bencana hidrometeorologi karena sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat, dan kondisi ini dipicu daerah tekanan rendah di Samudra Hindia sebelah barat daya Nusa Tenggara Timur yang menyebabkan terbentuknya daerah belokan angin sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan atau konvektif. Berdasarkan peringatan dini cuaca yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Eltari Kupang, sejumlah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur diprediksi berpotensi hujan ringan hingga lebat, disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat beberapa hari ke depan. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Eltari Kupang, Agung Sudiono, menjelaskan kondisi ini dipicu daerah tekanan rendah di Samudra Hindia sebelah barat daya Nusa Tenggara Timur yang menyebabkan terbentuknya daerah belokan angin di wilayah Nusa Tenggara Timur, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan atau konvektif. Selain itu, wilayah Nusa Tenggara Timur umumnya sudah memasuki musim hujan. Wilayah-wilayah di Nusa Tenggara Timur yang diprediksi terjadi hujan ringan hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat adalah Pulau Flores, meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sika, dan wilayah Flores Timur. Sementara di Pulau Timur terjadi di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Belu, Malaka, Kabupaten Kupang, Timur Tengah Utara, dan Kota Kupang. Hujan ringan hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat ini juga menyebar di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Serote, dan wilayah Sabu. Warga Nusa Tenggara Timur dihimbau untuk mewaspadai bencana hidrometeorologi seperti banjir di wilayah pesisir atau rob, banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang, dan sambaran petir. Warga juga diminta untuk mengupdate informasi cuaca terkini dari BMKG Eltari yang layanannya dibuka 1x24 jam. Tim Liputan TVRI NTT. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau
TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Gerakan penanaman pohon pada peringatan Hari Pohon Sedunia menjadi pengingat bagi manusia untuk menjaga kelangsungan makhluk hidup agar ekosistem tetap seimbang. Melestarikan lingkungan dan meningkatkan penanaman pohon akan melahirkan keseimbangan ekologis, mengurangi dampak pemanasan global, mencegah banjir, longsor, dan menghasilkan iklim mikrolingkungan yang harmonis. Hari Pohon Sedunia atau World Tree Day diperingati setiap tanggal 21 November setiap tahunnya. Hari pohon ini bertujuan mengingatkan masyarakat akan manfaat tanaman bagi kehidupan, terutama untuk melestarikan lingkungan. Keberadaan pohon untuk memerangi pemanasan global, mencegah banjir, tanah longsor, dan membuat iklim mikro yang baik. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mendorong masyarakat dengan berbagai pendekatan agar melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Jika lahan kritis dibiarkan, maka berpotensi menyebabkan banjir dan tanah longsor. Aksi menanam pohon juga bertujuan mengingatkan masyarakat terkait deforestasi yang masih terjadi di berbagai penjuru dunia. Sejumlah tanaman produktif yang sedang digalakan pemerintah provinsi adalah tanaman bambu. Karena memang tanaman ini sangat cocok dengan iklim wilayah Nusa Tenggara Timur. Beberapa tahun terakhir ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperluas areal tanaman bambu di sejumlah kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Selain bermanfaat bagi lingkungan, tanaman bambu juga dijadikan sebagai bahan pembuatan rumah dan juga dapat diolah menjadi souvenir yang menarik, yang sangat diminati oleh penduduk lokal maupun wisatawan domestik dan mancanegara. Tercatat hingga saat ini sebanyak 80.000 hektar luas lahan tanaman bambu. Jumlah tersebut tersebar di wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, dan Kabupaten Nagekeo di Pulau Flores. Di samping itu juga ada beberapa kawasan bambu lainnya di Pulau Sumba. Melihat potensi bambu di Kabupaten Ngada, khususnya Kecamatan Golewa, sehingga ditetapkan sebagai pusat unggulan desa bambu dan diarahkan menjadi kawasan ekowisata bambu di Ngada, bahkan di Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, upaya memberikan nilai tambah bambu bagi masyarakat setempat dapat terwujud melalui produk olahan bambu dan konservasi lingkungan. Tim Liputan TVRI NTT. Sementara itu, penanaman aneka pohon di sebidang lahan yang dihibahkan masyarakat adat di Bioba kepada Gemit diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Hari Pohon Sedunia atau World Tree Day diperingati setiap tanggal 21 November setiap tahunnya. Hari pohon ini bertujuan mengingat penanaman aneka pohon ini merupakan rangkaian dari acara Konsultasi Nasional Kaum Bapa PGI baru-baru ini di Bioba, Kecamatan Angfoang Tengah. Tokoh masyarakat adat Alphonse Mautkana sebagai perwakilan suku adat dalam kesempatan itu secara ikhlas menyerahkan sebidang tanah untuk ditanami aneka pohon untuk memberi manfaat bagi kehidupan. Sementara itu, Ketua Sinode Gemit, Pendeta Dr. Meriko Limon mengatakan bulan November dalam kalender Gemit merupakan bulan lingkungan hidup. Ia mengakui bahwa masih cukup banyak permasalahan terkait lingkungan hidup di Nusa Tenggara Timur. Namun dengan upaya-upaya seperti salah satunya penanaman pohon, diharapkan dapat bermanfaat dan mengurangi permasalahan lingkungan tersebut.
Tenggara Timur kita juga punya persoalan besar dengan kelestarian lingkungan hidup, dan kami berterima kasih kepada panitia kaum bapak Gemit yang memadukan satu acara dari Konas ini adalah penanaman, dan kita berterima kasih kepada jemaat di Klasis Amfuang Selatan yang mempersembahkan tanah ini menjadi lahan penanaman. Kita berharap juga nanti dirawat bersama. Terima kasih sudah ada pagar, tapi mesti diupayakan pagar yang lebih kuat lagi supaya tanaman-tanaman ini bisa hidup dan menghasilkan buah pada waktunya. Juga kami berharap jemaat di sekitar jemaat Gemit yang ada di Bitobe ini akan merawat tanaman-tanaman yang ditanam hari ini. Penanaman pohon dirangkaikan dengan kegiatan Tour de Timau yang diikuti sejumlah pesepeda dari dalam maupun luar NTT bahkan luar negeri. Peserta Tour de Timau dilepas dari Gunung Timau dan finish di Bukit Numon, Lelogama. Tim Liputan TVRI NTT. Ya pemirsa, sebuah pohon beringin yang ada di wilayah RT 04, Dusun 1 Dendeng, Desa Noel Baki, Kecamatan Kupang, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, tumbang di jalan. Transportasi ruas jalan Timur Raya macet hampir 3 jam. Dalam insiden ini tidak ada korban jiwa. Salah satu saksi mata Alfred Detan yang rumahnya dekat lokasi kejadian mengatakan, sejak malam hari sudah terdengar bunyi di sekitar pohon tersebut. Ia bersama keluarganya langsung mengamati pohon dalam kondisi miring. Melihat kondisi tersebut, mereka tidak nyaman dan selalu waspada. Tengah malam sekitar pukul 2 dini hari pohon tumbang dan sebagian makan badan jalan. Menurut Alfred Detan, pohon beringin ini berdasarkan cerita orang tuanya, diperkirakan berusia 110 tahun. Sementara itu, Kades Noel Baki, Octavianus Logobuke, ketika ditemui di lokasi menambahkan, aktivitas sempat terganggu dengan tumbangnya pohon tersebut. Polres Kupang, Samapta Polda Nusa Tenggara Timur, BPBD dan warga setempat bekerja sama memotong dan membersihkan badan batang pohon yang jatuh di jalan, sehingga aktivitas dapat kembali normal. Waktu sempat tumbang juga Pak Pron sempat tahu? Ada. Kan dia tumbang pelan-pelan, langsung. Kalau usia pohon ini, pohon apa menurut ini sudah usia berapa tahun mungkin dalam? Menurut Bapak itu dia sekitar 110 tahun. Karena Bapak punya Bapak juga punya pohon sudah ada. Mulai pagi tadi kerjasama dengan TNI Polri sehingga mempercepat ini proses evakuasi atau untuk sensor dahan pohon yang jatuh. Dan ini semua juga ada sumbangan dari seluruh warga masyarakat di sekitar yang punya sensor juga. Mereka berpartisipasi menolong mempercepat proses penyelesaian atau pemotongan dahan pohon yang jatuh. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Warga di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, keluhkan kelangkaan minyak tanah. Untuk mendapatkan minyak tanah, warga rela mengantri 3-4 jam. Inilah antrian warga di Labuan Bajo yang mengantri untuk mendapatkan minyak tanah. Warga yang mengantri pun dibatasi pembeliannya agar seluruh warga dapat kebagian. Namun tidak sedikit warga yang tidak mendapatkan minyak tanah akibat stok minyak habis. Kondisi ini diakibatkan pendistribusian minyak tanah dari Pertamina ke Labuan Bajo. Jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan warga Labuan Bajo. Menyikapi kelangkaan tersebut, pihak pemerintah daerah telah melakukan koordinasi sejak lama dengan pihak Pertamina. Dan pembatasan kuota minyak tanah tersebut dilatar belakangi dengan strategi pengalihan dari minyak tanah ke gas LPG. Karena tadi tambahan kuota, karena memang kuota tahun lalu di masa COVID itu lebih tinggi dari kuota sekarang. Nah, sebenarnya tujuan setelah kita tanya penjelasan dulu bahwa sebenarnya ada niatan untuk melakukan konversi dari minyak tanah ke gas LPG. Hanya memang sayangkan LPG-nya tidak tersedia banyak. Itu tuh. Mereka mau melakukan konversi sebenarnya kan karena memang sekarang kan orang mau berlari semua ke energi baru terbarukan ini, mulai pelan-pelan kalau bisa pakai LPG sudah, jangan lain minyak tanah. Tapi saya kan ketersediaan LPG kan tidak banyak sekali. Yang kedua
pelaku-pelaku UMKM kita ini yang banyak ini masih pakai ini punya tanah. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Pemirsa, pemerintah daerah Kabupaten Malaka terus membangun infrastruktur jalan kabupaten agar mempermudah mobilisasi masyarakat desa dengan potensi hasil bumi di desa. Ruas jalan sepanjang 2.000 meter lebih tersebut dibangun di Desa Naimana, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Sumber anggarannya berasal dari dana alokasi khusus atau DAK, Jalan Tematik Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif senilai 8,4 miliar lebih. Waktu pengerjaan terhitung selama 150 hari kalender. Sementara waktu pemeliharaan kurang lebih selama 2 tahun, mulai dari tahun 2022 selesai pengerjaan hingga tahun 2024. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malaka, Yohanes Nahak mengaku, dalam tahun ini pemerintah daerah fokus membangun beberapa ruas jalan kabupaten guna memperlancar mobilisasi masyarakat desa dengan membawa hasil bumi atau potensi alam lainnya. Beberapa item pengerjaan ruas jalan dalam tahun ini semuanya menggunakan dana alokasi khusus atau DAK. Pihaknya menambahkan untuk pengerjaan tahun depan beberapa jembatan penghubung antar kabupaten dan desa. Untuk jembatan penghubung antar kabupaten, dirinya bersama Bupati Malaka telah berkomunikasi dengan pihak pekerjaan umum, provinsi dan Balai Sungai Provinsi agar dapat membantu mengerjakannya pada tahun depan. Yosman Seran, TVRI NTT. Ya, di Kabupaten Sumba Barat Daya ada kisah keluarga yang sungguh memilukan. Eksekusi tanah oleh Pengadilan Negeri Waikabubak di Weetabula, Kelurahan Langgaralero, Kecamatan Kota Tambolaka meninggalkan cerita yang menggugah hati nurani publik. Eksekusi tanah tersebut ternyata dilatar belakangi karena anak kandung dari Barbara de Ornay yang menjual warisan tanah dari orang tua mereka kepada salah satu oknum pengusaha. Beginilah video amatir yang direkam oleh warga detik-detik eksekusi tanah oleh Pengadilan Negeri Waikabubak di atas lokasi tanah milik Barbara de Ornay. Tanah seluas 2.380 meter persegi merupakan tanah keluarga milik almarhum Antonius de Ornay yang merupakan suami kandung dari Barbara de Ornay. Sepeninggalan Antonius de Ornay, tanah tersebut dikuasai oleh istri dan anak laki-laki dari almarhum, yaitu Yosep de Ornay dan Domi de Ornay, sedangkan Pilis de Ornay hidup di Jakarta. Tahun 2017, tanah tersebut kemudian dijual oleh anak perempuan dari Barbara de Ornay kepada salah satu oknum pengusaha di Kabupaten Sumba Barat Daya. Konflik keluarga muncul dan saling menggugat. Namun penegasan tegas datang dari Barbara de Ornay bahwa dirinya tidak akan menjual tanah tersebut karena tanah ini satu-satunya yang merupakan peninggalan suami tercinta. Dirinya berharap agar tanah tersebut dijaga oleh anak-anaknya agar tidak dijual kepada pihak manapun. Namun apa yang disampaikan oleh Barbara de Ornay lewat video amatir yang direkam oleh keluarga tidak dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri Waikabubak hingga pada akhirnya eksekusi tanah terjadi. Saya tidak akan saya kata kamu semua saya tidak mau ini tempat dijual. Kamu tolong bantu saya dan kampung saya. Ini tanah saya tidak mau jual. Kalau ada yang mau beli, ada orang mau jual, bilang saja saya tidak mau dan kamu juga tidak mau begitu. Kasih. Saya mau omong dengan siapa lah, saya mau kasih tahu siapa. Saya mau minta pembelaan dari siapa lah kalau bukan kamu. Sementara itu di Pengadilan Negeri Waikabubak, Yosep de Ornay yang merupakan anak bungsu dari Barbara de Ornay digugat oleh ibu kandung sendiri yang sebelumnya diketahui sangat keras mempertahankan tanah miliknya. Yosep de Ornay telah melakukan segala cara untuk bertemu dengan ibu kandung yang menggugatnya ke pengadilan, namun selalu mengalami kendala karena sudah 5 tahun lamanya dirinya tidak memperoleh kesempatan untuk bertemu dengan ibu kandungnya sendiri. Yos mengaku hanya ingin bertemu dengan ibunya untuk memastikan apakah benar ibunya yang ingin menjual tanah tersebut atau tidak. Terakhir begitu saya dapat informasi bahwa saya hanya bisa ketemu setelah eksekusi. Ya sudah, tidak
habis sudah saya punya usaha. Upaya saya untuk bertemu, untuk menyelamatkan supaya saya bisa tetap tinggal, untuk menyelamatkan juga rumahnya mama begitu, itu gagal juga begitu. Karena saya janji di dia begitu secara diam-diam, dari secara janji secara batin, saya akan berusaha mempertahankan ini rumah, mempertahankan ini tanah, mau punyanya mama, seperti yang di video dibilang tidak boleh jual apa segala macam. Itu yang saya perjuangkan. Hal yang sama dikemukakan oleh Yohana Nono bahwa pesan dari ibu mertuanya, tanah tersebut tidak boleh dijual kepada siapapun. Dirinya hanya berusaha menjalankan apa yang menjadi amanah dari orang tuanya. Namun naas mereka harus berujung dieksekusi dari rumah yang mereka tinggal selama berpuluh tahun lamanya, hingga kebingungan harus tinggal di mana pasca diusir dari tanah miliknya sendiri. Kalau memang mama bilang mau jual, kamu keluar sudah situ, dengan senang hati kami keluar. Tapi karena mama bilang itu tanah kamu jaga, itu rumah kamu jaga, tidak boleh. Nanti kalau ada yang jual, kamu bilang ini saya tidak mau jual. Mama tidak mau jual, bilang saja bahwa saya juga tidak mau jual, begitu. Jadi kamu tinggal di situ, kamu jaga itu tempat, jaga itu rumah. Itu saja yang kami ingat, itu pesannya mama. Makanya kami juga bukan berarti kami tinggal di situ bahwa kami mau menguasai apa, tidak. Hanya karena mama suruh kami tinggal jaga itu rumah. Komnas HAM diminta untuk turun tangan terhadap kasus yang mengundang perhatian publik di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Barbara Deornay diketahui hingga saat ini belum mengetahui bahwa tanah rumah miliknya telah dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Waikabubak. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Ilmu kesehatan terus berkembang pesat dan dibutuhkan keseriusan serta ketekunan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong Ikatan Dokter Indonesia Cabang Ngada melalui organisasi Ngada Emergency Update untuk berbagi ilmu dengan tenaga kesehatan lainnya demi peningkatan profesional pelayanan. Digitalisasi perkembangan ilmu kesehatan terus berkembang serta mempermudah tenaga kesehatan termasuk dokter dan perawat untuk selalu mendapatkan informasi perkembangan dunia kesehatan demi peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat agar selalu sehat dan dapat disembuhkan dari berbagai jenis penyakit. Bertempat di Aula Gedung Koperasi Sangosai Bajawa, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bajawa menyelenggarakan workshop selama 2 hari untuk berbagi ilmu pengetahuan yang berkaitan erat dengan dunia kesehatan yang terbaru untuk bisa melayani pasien secara benar dan efektif dalam mempercepat proses kesembuhan dan melawan penyakit yang diderita pasien. Pemberian sejumlah materi terbaru terkait dunia kesehatan dan segala perkembangannya dibawakan oleh pemateri secara lugas dan detail tentang cara penanganan pasien serta tindakan medis yang harus diberikan agar pasien mengalami kesembuhan secara baik. Ketua Panitia Ngada Emergency Update, Dr. Ardian Satisvia menjelaskan
bahwa kolaborasi dan kerjasama Ikatan Dokter Indonesia bersama tenaga medis lainnya sudah seharusnya dilakukan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan terbaru tentang kesehatan, serta diharapkan kegiatan ini terus berkelanjutan pada tahun yang akan datang. Ini ada emergency update, itu baru pertama kali ya diadakan di kabupaten kita ini. Syukur semua berjalan lancar dan memang dari awal kita targetkan sasaran adalah semua tenaga kesehatan. Memang yang mengadakan acara ini adalah IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia. Hanya kami berusaha merangkul, berusaha berkolaborasi dengan semua organisasi profesi kesehatan yang lain, terutama perawat yaitu PPNI, Bidan, IBI dengan Patelki, analis kesehatan. Harapannya melalui update ilmu di acara seminar 2 hari ini, ada ilmu-ilmu baru yang bisa diserap, bisa dipraktekkan, diterapkan di tempat tugas masing-masing. Karena undangan ini tidak hanya intern rumah sakit Jawa, tidak hanya, tapi seluruh puskesmas di Kabupaten Ngada kami undang perwakilan. Jumlah peserta selain dari Kabupaten Ngada, terdapat juga peserta dari kabupaten lainnya seperti Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ende yang melibatkan para perawat dan tenaga medis lainnya yang bersentuhan langsung dengan penanganan pasien. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI bersama Demokrat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menggelar Bina Mutu Hasil Olahan Perikanan bagi sejumlah nelayan di Kota Kupang. Kota Kupang memiliki potensi di bidang kelautan dan perikanan. Dengan panjang garis pantai kurang lebih 27 km, menyimpan sejumlah potensi yang perlu untuk dikembangkan, baik dari kualitas SDM, hasil tangkapan, dan produk olahan. Melihat potensi ini, Komisi 4 DPR RI bersama Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menggelar Bina Mutu Hasil Olahan Perikanan bagi sejumlah nelayan Kota Kupang bertempat di Gemit Karmel. Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kota Kupang, Robi Ada, mengatakan potensi yang dimiliki Kota Kupang perlu untuk terus dikembangkan dan melalui BIMTEK ini diharapkan dapat memberi ilmu bagi para nelayan sehingga hasil produk olahan yang dihasilkan berkualitas dan memiliki daya saing hingga ke pasar nasional. Kupang dengan panjang garis pantai kurang lebih 27 km sebagai kota jasa itu menyimpan potensi di sektor kelautan dan perikanan. Kami berharap ada nilai tambah dan juga penganekaragaman daripada produk perikanan yang bisa dimaksimalkan oleh kelompok nelayan kita sehingga hasil produk kelautan perikanan yang ada tidak hanya dijual di pasar secara segar tetapi juga bernilai tambah dalam kemasan, memiliki nilai jual ekonomi yang lebih tinggi sehingga tidak hanya bisa dikonsumsi di tingkat lokal tapi juga bisa di tingkat nasional. Salah seorang nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan di Lasiana, Kota Kupang, Wilhelmina Manafe, mengatakan sangat berterima kasih untuk BIMTEK yang dilaksanakan oleh Komisi 4 DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan karena dapat membantu mereka dalam peningkatan mutu hasil produk olahan yang juga memberi dampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga. Bimbingan teknis yang ini kami dari nelayan kami sangat bersyukur dan terima kasih karena sangat membantu usaha kami ke depan, khususnya produk-produk perikanan yang selama ini kami produksi sangat bermanfaat untuk meningkatkan penghasilan dalam keluarga. Esther Siubelan Adimata Ratu, TVRI NTT. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kupang mulai mempersiapkan pembentukan Badan ADHOC untuk mensukseskan pemilu 2024. Pembentukan lembaga independen pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan se-Kabupaten Kupang. Pembentukan badan ad hoc mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, Panitia Pemungutan Suara atau PPS, hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS. Ketua KPU Kabupaten Kupang, Ilyasir Lomirihi, menjelaskan, rekrutmen badan ad hoc akan dilakukan dalam bulan November ini dengan keanggotaan 120 orang PPK.
Mereka akan ditempatkan pada 24 kecamatan, untuk setiap kecamatan akan diisi 3 orang. Selanjutnya 531 orang, mereka menduduki jabatan di 177 desa kelurahan yang tersebar di wilayah Kabupaten Kupang. Lomi Rihi menegaskan, untuk menjadi anggota badan ad hoc, syaratnya adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP elektronik, memiliki integritas, tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman hukuman 5 tahun, sehat jasmani rohani, bebas narkoba, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang 7 kita, khususnya pasal 53 sampai dengan 54 itu terkait pembentukan Badan ad hoc PPK PPS, itu bahwa kabupaten kota berhak berkewajiban membentuk badan penyelenggara pemilu di ad hoc, di bawah di tingkat kecamatan desa kelurahan. Dan hari ini kami juga mensosialisasikan terkait peraturan KPU nomor 8 yang mengatur terkait pembentukan badan ad hoc kita. Kalau dari jumlah kecamatan kita, yaitu 24 kali 5 orang, setiap kecamatan itu 5 orang, maka kurang lebih 120. Untuk pemilu tahun 2024, ada ketentuan baru dalam pembentukan badan ad hoc. KPU menyiapkan sistem informasi anggota Komisi Pemilihan Umum dan badan ad hoc, yakni menyiapkan Siakba atau aplikasi pendaftaran. Pendaftaran ini akan dilakukan secara digital. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Pemirsa, Bupati Malaka bersama dengan tim dari Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur mendatangi lahan tambak garam guna untuk memantau secara langsung progres produksi garam di Malaka. Bupati Malaka Simonahak bersama 2 kepala dinas dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Badan Perbatasan Nusa Tenggara Timur memantau lokasi tambak garam guna memastikan proses produksi garam Malaka. Selain itu, pantauan ini pun bertujuan sebagai persiapan kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Timur pada tanggal 23 November ini. Lahan tambak garam seluas 300-an hektar saat ini dikelola PT Inti Daya Kencana atau IDK. Ditargetkan lahan tambak garam yang akan dikelola seluas 4.500 hektar, namun yang sudah digarap baru seluas 300-an hektar. Pimpinan PT IDK Putu Mahardika menjelaskan, proses produksi garam hingga panen tergantung pada cuaca. Apabila hujan maka pihak PT mengalami kesulitan, namun hingga saat ini hasilnya cukup maksimal. Sekali panen mencapai 4 hingga 6 ton dalam waktu 10-15 hari. Selain itu, sebagian lahan yang belum dikelola terkendala pada izin. Pihaknya berharap semua izin dapat diselesaikan sehingga proses pengelolaan tambak garam sesuai dengan rencana dan target PT IDK. Pihaknya mengaku tahun depan akan diperluas lagi. Sementara itu, Bupati Malaka Simonahak mengatakan dokumen kerjasama dengan masyarakat di Kopi dan dokumen izin lahan seluas 4.000-an dilengkapi by name by address. Pemilik lahan juga diminta untuk menyerahkan ke pemerintah daerah agar dapat dipresentasikan kepada masyarakat. Perizinan kita kasih jelas supaya mereka melakukan tugas. Yang kedua, perizinan itu harus dikawal. Kenapa harus dikawal? Ya seperti sekarang kita datang lihat ada hasil nggak, ada produk nggak gitu. Dan tadi kan sengaja saya katakan kalau lahan yang kita kasih izin 4.500 itu tidak dimanfaatkan maksimal, ya maka kita bisa evaluasi kembali. Artinya mau evaluasi kembali dalam arti harus bersama pemerintah atau pemerintah langsung ambil alih sepenuhnya atau kita serahkan kepada beliau, tapi ada target waktu gitu, sehingga ada kepastian. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Victor Manek mengatakan, lahan tambak garam dikelola dengan maksimal guna mengatasi krisis ekonomi di tahun yang akan datang. Terkait tantangan atau kendala untuk membuka lahan menjadi tanggung jawab PT IDK. Tiap negara akan menjaga, menutup semua potensi dalam rumahnya untuk tidak membantu orang lain. Australia misalnya menutup diri untuk garam. Kita sini punya potensi garam luar biasa. Makanya kita tanya kalau nanti di sini untuk ke depan potensi garam seperti apa di sini, kita punya potensi lahan luar biasa. Tapi kalau tidak dimanfaatkan kita akan impor garam, impor dari mana masing-masing harus menutup diri. Kita harus bisa berdayakan semua yang ada untuk kemampuan bertahan kita.
Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Pemirsa, gerakan kepramukaan menjadi satu sarana untuk menumbuh kembangkan semangat juang. Para kepala sekolah perlu memberikan perhatian terhadap gerakan kepramukaan sekolah demi meningkatkan semangat juang siswa. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan dan meneruskan semangat juang para pahlawan di setiap siswa. Salah satu cara yang dilakukan adalah menumbuhkan gerakan kepramukaan di masing-masing sekolah. Ketua Kuartir Ranting Kota Soe, Simon Misa, mengatakan para kepala sekolah perlu menerapkan Permendikbud yang mengatur tentang gerakan kepramukaan. Pramuka harus dijadikan sebagai ekstrakurikuler wajib di setiap sekolah. Dengan cara ini, banyak karakter positif yang bisa ditumbuhkan di kalangan siswa. Dalam masa Dharma Pramuka telah terkandung semangat juang yang sangat baik diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan ini juga sebagai langkah untuk meneruskan semangat juang para pahlawan bangsa. Simon Misa berharap agar setiap kepala sekolah bisa menyediakan anggaran yang cukup setiap tahun untuk menyelenggarakan kegiatan berkaitan dengan kepramukaan. Semua di Dasar Dharma itu sudah tersedia. Semua di Dasar Dharma itu sudah ditanamkan, sudah ada patokan untuk karakter apa yang harus ditumbuhkan, dikembangkan, dimulai dari takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai yang paling yang terakhir itu adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, ini di situ juga tercermin ada semangat, ada semangat juang, ada semangat belajar, semangat bekerja yang diharapkan yang nanti akan diterapkan kepada para peserta didik. Tentu harus didahului dengan pemahaman yang baik dan benar dari Mabigus dan juga para pembina. Ketua Kuartir Ranting Kota Soe, Simon Misa, mengatakan gerakan kepramukaan menguatkan karakter-karakter baik. Gerakan pramuka juga menjadi wadah untuk meneruskan nilai-nilai kepahlawanan. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lamawuran, TVRI NTT. Pemirsa, Kodim 1625 Ngada mengalami pergantian kepemimpinan untuk terus membangun kinerja prajurit yang handal dan mampu melebur dan berbakti kepada bangsa dan negara. Kedatangan Dandim yang baru di Kabupaten Ngada bersama keluarga disambut secara sederhana oleh keluarga besar prajurit untuk bersama membangun daerah dengan hati yang tulus. Kedatangan Dandim baru yang tiba di Bandara Turelelo Soa bersama istri dan salah seorang anaknya mendapat sambutan hangat dari pihak Pemda Ngada yang diwakili oleh Sekda Ngada bersama keluarga besar Kodim 1625 Ngada. Setelah pengalungan bunga dan istirahat sejenak di ruang VIP bandara, rombongan melanjutkan perjalanan ke Kota Bajawa untuk diterima secara resmi dengan tradisi penyambutan secara militer. Tarian Jai sebagai ungkapan selamat datang menyambut Dandim baru dan istri sebagai ungkapan rasa sayang dan persaudaraan untuk bersama bersatu padu dalam membangun Kabupaten Ngada dan Nagekeo sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Penghormatan prajurit secara militer juga menandai resminya Dandim baru menjadi pimpinan di Kodim 1625 Ngada yang membawahi dua kabupaten yaitu Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo. Letnan Kolonel CZI Deni Wahyu Setiawan mengungkapkan bahwa kehadiran TNI di daerah membantu Pemda untuk memajukan daerah dengan mengabdikan diri kepada masyarakat secara utuh dan dengan ketulusan hati sebagai bentuk bersama rakyat TNI kuat serta mewujudkan program pimpinan teratas untuk Indonesia pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Sesuai dengan tugas OMSP TNI, salah satu adalah membantu pemerintah daerah. Salah satu bagiannya adalah masyarakat. Cara yang termudah adalah bersentuhan langsung dengan masyarakat, memberikan solusi. Prinsip saya bekerja dengan hati, hadir sebagai solusi. Jadi suatu kebanggaan dan kebahagiaan saya sebagai Dandim dan keluarga besar Kodim 1625 kalau seandainya kami bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan kesejahteraan. Dengan kondisi NTT saat ini yang perlu perhatian khusus
dari masyarakat masyarakat nasional, terutama pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun sampai di tingkat kabupaten. Dandim 1625 Ngada yang baru, Letnan Kolonel Denny Wahyu Setiawan, selepas makan siang bersama prajurit langsung memberikan arahan dan melakukan komunikasi dengan para perwira guna mengetahui dengan detail setiap profil wilayah Kodim yang ada di Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, informasi dari Kabupaten Ngada sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Tak lupa kami mengajak Anda untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Ya pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Irene Tumelo. Dan saya Komang Astri beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.